Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Melalui perjumpaan kita sore hari ini, berikut kami tampilkan 3 cuplikan berita utama. Kelola pangan lokal untuk menekan kasus stunting di Timor Tengah Selatan. 807 personil siap amankan prosesi Samana Santa. Bupati Manggarai mengancam memberhentikan semua tenaga honorer dan sukarela kesehatan. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Felmi Laubela. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Yayasan Kopernik Indonesia memberikan pelatihan bagi pemuda-pemudi di Timor Tengah Selatan untuk mengelola pangan lokal di sekitar lingkungan dan juga hutan sebagai upaya untuk menekan kasus stunting dan juga kemiskinan yang ekstrem. Aktivis Yayasan Kopernik Indonesia Randi Tamelan mengatakan, Yayasan Kopernik melakukan penelitian dan penelusuran penyebab meningkatnya kasus stunting dan kemiskinan ekstrim di Timor Tengah Selatan. Yayasan Kopernik menemukan letak persoalan yang terjadi adalah masyarakat lupa jati diri dan ciri khas, padahal Timor Tengah Selatan sangat kaya dengan pangan lokal, namun masyarakat tidak mau berusaha dan mengelolanya. Karena itu Yayasan Kopernik mengajak dan mendidik anak-anak muda di Timor Tengah Selatan untuk berkreasi dan berinovasi dengan membudidaya tanaman lokal untuk ketahanan pangan dalam penambahan nutrisi dan gizi keluarga, serta peningkatan ekonomi masyarakat dalam upaya pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sehingga pada tahun 2021 kami melakukan sebuah penelitian kebutuhan tidak terpenuhi yang dimana hasilnya kami mendapati bahwa ternyata pengetahuan warga tentang stunting itu masih sangat rendah, dan ketika berbicara terhadap solusi stunting ini masih terlalu diangan-angan, jadi belum ada solusi lokal. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, jelang Hari Raya Paskah, Perum Bulog kantor cabang ND siapkan beras medium dan beras premium sebanyak 1.325 ton. Stok beras ini akan dijual ke masyarakat melalui pasar murah, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di halaman kantor Bupati ND. Antisipasi melonjaknya harga beras serta tingginya permintaan beras jelang Hari Raya Paskah, Perum Bulog kantor cabang ND siapkan beras sebanyak 1.325 ton. Kepala kantor Perum Bulog cabang ND, Raymond David Wuri, saat dikonfirmasi mengatakan, untuk Hari Raya Paskah dan jelang Hari Raya Idul Fitri, Bulog menyiapkan beras medium sebanyak 1.300 ton dan beras premium sebanyak 25 ton. Hingga 3 hari ke depan, Perum Bulog akan menyiapkan beras sebanyak 4 ton per hari untuk disalurkan melalui pasar murah di halaman kantor Bupati ND bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain beras, pihak Bulog juga akan menyiapkan minyak goreng, tepung, serta gula pasir. Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin mendapatkan beras medium maupun premium bisa langsung ke kantor Perum Bulog di Jalan El Tari ND. Dari ND Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kapolres Flores Timur memastikan kesiapan personil TNI Polri dan juga Satuan Polisi Pamung Praja serta ASN lingkup Setda Flores Timur dalam mengamankan perayaan prosesi Jumat Agung atau prosesi Samana Santa di Kota Larantuka. Menurut Kapolres Flores Timur, AKBP Inyoman Sandita Putra,
Personil yang diturunkan untuk pengamanan selama pelaksanaan prosesi Agung Samana Santa ini terdiri dari anggota Polres 247 personil, TNI Kodim 1624 Flotim sebanyak 120 personil, dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan ASN Lingkup Setda Flotim sehingga total personil pengamanan sebanyak 807 personil. Sementara itu, pihaknya pun mendapat bantuan pengamanan dari Brimob sebanyak 30 personil dan Satuan Pol Airut Polda NTT sebanyak 20 personil. Dengan kekuatan personil tersebut tentunya bertujuan agar pelaksanaan Semana Santa di Kota Larantuka berjalan dengan aman. Konsentrasi pengamanan pun akan difokuskan pada puncak kegiatan Semana Santa, baik pada peristiwa Jalan Salib, prosesi laut hingga puncak prosesi agung pada malam hari yang akan terjadi pada Jumat 29 Maret 2024 mendatang. Puncak prosesi nanti itu adalah hari Jumat. Pagi ada prosesi Jalan Salib, kemudian siang hari prosesi di laut, malamnya prosesi di Kota Larantuka. Harapan saya tentu dengan jumlah personil yang sudah dilibatkan demikian banyak, ini dapat mengamankan secara optimal titik-titik di mana nanti yang menjadi titik kumpul massa. Tentu dari teman-teman lalu lintas, dinas perhubungan, dan panitia terkait sudah memahami tugasnya masing-masing. Kapolres Flores Timur berharap agar semua personil dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rasa aman kepada para peziarah selama berlangsungnya peristiwa iman ini. Kapolres juga berharap dukungan dari masyarakat di Kota Larantuka untuk bisa saling membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan prosesi Samana Santa. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. 2 jalur alternatif yang diharapkan menopang jalur utama arus lalu lintas selama pelaksanaan Samana Santa di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, tepatnya di cabang Kelurahan Posto dan ruas jalan sepanjang Kelurahan Amagrapati dalam kondisi memprihatinkan. Kondisi jalan pada ruas jalan 3 ini yang akan menjadi jalur alternatif selama pelaksanaan Samana Santa dibiarkan begitu saja dengan kondisi rusak. Pantauan TVRI pada ruas jalan ini minimnya perbaikan jalan membuat pengguna jalan tidak nyaman karena banyaknya lubang, gelombang serta nampak kubangan di badan jalan. Kondisi kerusakan ini diperparah lagi karena kondisi fisik jalan yang kecil mengakibatkan sering terjadinya kemacetan panjang karena pada ruas ini nantinya akan digunakan sebagai akses kendaraan timur dan barat. Dengan kondisi yang demikian, para pengendara diharapkan untuk ekstra hati-hati dengan mengurangi kecepatan saat melewati jalur alternatif ini ketika pelaksanaan Semana Santa berlangsung. Kondisi kerusakan ini dibiarkan begitu saja meskipun ritus keagamaan Semana Santa merupakan kegiatan rutin tahunan bagi segenap umat Katolik di Kota Larantuka, namun tidak ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Pembangunan drainase di Kelurahan Nebonat, Kecamatan Kupang Timur sudah menjadi kebutuhan untuk mengantisipasi banjir yang terjadi setiap tahunnya. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan pasca bencana hidrometeorologi 11-14 Maret 2024 lalu, pemerintah Kabupaten Kupang mulai melihat perencanaan tata kota Kabupaten Kupang ke depannya, terutama drainase sepanjang Timur Raya khususnya di Kelurahan Nebonat yang sudah menjadi kebutuhan. Karena dari tahun ke tahun selalu terjadi banjir akibat tidak ada drainase yang mengarahkan air yang merupakan kiriman dari daerah Desa Pukdale dan beberapa wilayah lain di wilayah Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Amabi Oeveto dan Kecamatan Amarasi. Hal tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka rencana untuk penataan drainase di wilayah yang berpotensi banjir. Bahkan perencanaannya telah dilakukan dan segera diusulkan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari penanggulangan bencana. Dan kita berharap bahwa
bencana ini juga akan menolong kita dalam rangka perencanaan tata kota kita ke depan, terutama drainase yang ada di sekitar Nebonat itu kita sudah menjadi kebutuhan. Karena coba kita bayangkan hanya hujan 2 hari saja dalam 1 tahun, itu semua bisa terjadi, rumah-rumah terendam. Ini berarti ada persoalan, apalagi kalau hujan ini berjalan normal sampai dengan dia hujan berturut-turut dalam waktu 1 bulan misalnya. Nah, ini menjadi rujukan bagi kita dalam rangka pembuatan rencana untuk penataan drainase di Kabupaten Kupang. Salah satu penyebab terjadinya banjir juga akibat pembangunan yang semakin banyak di sepanjang Timur Raya, tetapi tanpa perencanaan drainase. Untuk itu diharapkan baik pemerintah maupun semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kupang agar bersama-sama memikirkan pembangunan drainase di sepanjang Timur Raya tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, hasil uji laboratorium memastikan rumput laut di perairan air Cina Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, tercemar karena limbah dari PLTU Timor 1 Kupang. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab kerusakan rumput laut milik petani rumput laut terjawab, di mana berdasarkan hasil uji coba laboratorium dipastikan rumput laut di perairan air Cina Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, tercemar karena limbah dari PLTU Timor 1 Kupang. Seperti disampaikan Oktav Saketu, petani rumput laut Desa Livuleo. Pada pertengahan Februari 2024 lalu, peneliti bersama PLTU Timor 1 mengundang para petani rumput laut bersama pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan tentang hasil uji laboratorium rumput laut di Desa Livuleo. Dari peneliti, para petani mendapatkan informasi bahwa benar kerusakan rumput laut yang dialami petani sejak Mei sampai Desember 2023 adalah merupakan pencemaran dari limbah PLTU Timor 1. Untuk itu ia bersama para petani rumput laut menuntut agar PLTU Timor 1 melakukan ganti rugi. Kemarin itu para ahli menawarkan beberapa opsi, beberapa solusi untuk menangkal itu pencemaran itu. Mereka menjelaskan untuk penanaman lamun dan sebagainya. Tetapi saya bilang tidak ada solusi lain selain ganti rugi kepada hasil kerugian pembudidaya rumput laut. Kurang lebih ada 85 orang. Diharapkan PLTU Timor 1 menyanggupi dan melakukan ganti rugi kepada para petani rumput laut dan membangun pengolahan limbah yang baik. Karena jika tidak, maka perairan air Cina akan rusak dan biota laut hingga usaha para petani akan rusak. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengancam akan memberhentikan semua tenaga sukarela dan honorer kesehatan yang telah melakukan demo di depan kantor DPRD Kabupaten Manggarai yang beberapa waktu lalu. Baik, saya minta teman-teman untuk menjaga. Bupati Manggarai Heribertus Nabit secara tegas mengatakan akan memberhentikan semua tenaga honorer dan sukarela kesehatan dengan alasan karena para tenaga kesehatan tersebut melakukan aksi di Gedung Dewan Daerah Kabupaten beberapa waktu lalu. Bupati Nabit menganggap para nakes tersebut sudah tidak percaya dengan pemerintah setempat karena sebelum melakukan demo di DPRD, para nakes sudah melakukan audiensi dengan Pemda yang diwakilkan oleh Sekda Fangsi Jahang dan Kepala Dinas Kesehatan Tommy Hermopan. Bupati menjelaskan meski tahun ini tahun pilkada, namun tindakannya itu tidak membuatnya takut. Kalau saya, jangan dilihat demonya, saya melihat poinnya, poin yang disampaikan. Kalau kita lihat ada 6 poin kalau saya tidak salah disampaikan oleh yang merupakan rekomendasi DPRD kepada pemerintah Kabupaten Manggarai. 6 poin itu bukan tidak ada sesuatu hal yang baru. Hal yang baru.
itu hal yang sudah disampaikan beberapa minggu sebelumnya ataupun berulang-ulang disampaikan melalui kepala puskesmas, hal yang sudah ulang-ulang disampaikan dan sudah juga ditindaklanjuti. Sekitar 300 para nakes sukarela murni dan honorer melakukan aksi demo di DPRD beberapa hari lalu, menuntut honor yang belum terbayarkan sejak bulan Januari hingga Maret 2024. Mereka juga menuntut agar Pemda mengajukan formasi yang banyak bagi tenaga kesehatan, serta mengangkat tenaga kesehatan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Untuk diketahui, hingga saat ini Bupati belum menandatangani surat kontrak semua tenaga honorer dan sukarela di Dinas Kesehatan Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Peningkatan etos kerja PNS di lingkup birokrasi Pemda Ngada diperkuat oleh 278 pegawai yang telah menerima SK pengangkatan 100% sebagai pegawai negeri sipil yang diserahkan oleh Bupati Ngada sebagai tanda resminya pengabdian secara utuh kepada masyarakat sekaligus mentaati peraturan dengan sebaik-baiknya. Bertempat di halaman depan kantor Bupati Ngada, 278 aparatur sipil negara menerima surat keputusan 100% sebagai pegawai negeri yang mengabdikan diri sebagai masyarakat Kabupaten Ngada sesuai profesi masing-masing sehingga memperkuat kinerja pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik. Disaksikan oleh sejumlah eselon 2 dan Sekda Ngada serta pegawai lainnya, para PNS yang baru didampingi saksi dan pemuka agama diambil sumpah untuk taat kepada undang-undang yang berlaku serta loyal terhadap atasan dan setia kepada negara serta bangsa untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan dengan resminya 278 PNS bergabung sebagai aparatur sipil negara di ruang lingkup Pemda Ngada diharapkan mampu meningkatkan etos kerja sehingga pencapaian akan masyarakat Ngada yang unggul dan sejahtera sesuai program Tante Nela Paris bisa terwujud dengan baik sesuai harapan. Pemerintah Kabupaten Ngada kami menyerahkan SK 100% dari 278 ASN yang hari ini secara simbolis kami serahkan dan dihadiri oleh 278 orang. Nah, harapan pemerintah daerah adalah bahwa mereka ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan profesi yang mereka miliki. Karena saat ini kita butuhkan generasi-generasi yang mereka memahami benar pada era digitalisasi saat ini. Dan mereka inilah yang menjadi tulang punggung di semua OPD. Nah, harapan kita nanti adalah peningkatan etos kerja itu akan terjadi. Bupati Ngada optimis kehadiran PNS yang baru kali ini semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional sesuai bidang profesi masing-masing sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan birokrasi bisa berjalan aman serta lancar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 3.238 CPNS dan P3K di Kabupaten Manggarai telah disetujui oleh Kementerian Pan-RB. Kuota P3K akan mengakomodir tenaga XTHK 2 menjadi tidak ada tenaga honorer yang langsung diangkat. Setelah disetujui oleh Kementerian Pan-RB, saat ini pemerintah daerah sedang membuat rincian terkait formasi tersebut. Bupati Manggarai Heri Nabit mengatakan pembuatan rincian formasi yang telah disetujui tersebut tetap mengacu pada prioritas-prioritas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Untuk tenaga P3K akan mengakomodir tenaga XTHK 2. Tidak ada tenaga honorer yang langsung diangkat, semuanya harus melalui tes. Untuk itu semuanya harus menyiapkan diri untuk mengikuti tes tersebut. Sementara untuk kuota CPNS akan memprioritaskan yang memiliki keahlian di bidang digitalisasi dan tamatan baru. Yang disetujukan 3.238. Formasinya 3.238. Yang harus dilakukan pemerintah kabupaten kemudian adalah membuat rincian. Misalnya yang guru mata pelajaran apa,
pendidikannya seperti apa. Begitu juga kesehatan, dokter umum, bidang, kemudian perawat, bidang namanya. Tapi tetap mengacu kepada prioritas-prioritas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang P3K itulah yang digunakan nanti untuk mengakomodir teman-teman yang XTHK 2 itu. Untuk formasi tenaga kesehatan, Pemda sudah mengusahakan dan bersyukur sudah menjawab sesuai tuntutan tenaga kesehatan beberapa waktu lalu. Sementara terkait pelaksanaan tes, Bupati belum memberikan waktu atau jadwalnya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemerintah daerah Timur Tengah Selatan memberikan apresiasi kepada pemuda-pemudi Kopernik yang menuangkan ide kreatif mengelola dan mempertahankan pangan lokal demi memberantas kasus stunting, kemiskinan ekstrim, dan kasus kelaparan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Timur itu mesti ada sumber mata airnya. Penjabat Sekda Timur Tengah Selatan Yohanes Lakapu memberi apresiasi terhadap Yayasan Kopernik yang hadir dengan sejuta gagasan ilmu dan kreativitas yang bertujuan mendidik anak-anak muda Timur Tengah Selatan untuk berubah. Pemerintah daerah perlu mendukung dan mencoba mengadopsi untuk dikembangkan melalui dinas teknis seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan lintas sektor lainnya. Kegiatan pemuda Kopernik yang mengelola dan memasak pangan lokal menjadi makanan bergizi dan bernutrisi bagi tambahan gizi keluarga akan segera diadopsi pemerintah daerah dan dibawa masuk dalam perencanaan pembangunan melalui Musrembang Kabupaten tahun anggaran 2025 dalam waktu dekat. Ya, pemerintah daerah sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Karena tentunya pelaksanaan kegiatan ini ya bertujuan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan maupun juga meningkatkan gizi daripada makanan lokal yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemda TTS akan membangun kolaborasi dan kerjasama dengan Yayasan Pemuda-Pemudi Kopernik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang ada bagi masyarakat Timur Tengah Selatan. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Bupati Manggarai Heribertus Nabit melantik 98 pejabat manajerial dan juga non-manajerial. Maksud kami non-manajerial di Aula Kantor Bupati Manggarai. 5 hari sebelumnya Bupati melantik pejabat eselon 2 dan mengisi jabatan 9 kepala dinas. Dalam sepekan, Bupati Manggarai Heribertus Nabit melantik ratusan pejabat. Dalam kegiatan pelantikan 98 pejabat eselon 3 dan 4, terdapat 5 orang yang dilantik menjadi camat, ada juga yang mengisi sekretaris hingga lurah. Bupati Nabit menjelaskan pelantikan tersebut merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Bupati menampik bila ada tanggapan masyarakat bahwa pelantikan tersebut sebagai konsolidasi jelang pilkada. Ia meminta agar rotasi dan promosi jabatan tersebut dilihat dari kacamata positifnya. Dua-duanya adalah hal yang lumrah, hal-hal yang memang harus kita hadapi dalam perjalanan karir dimanapun. Ya, promosi naik, rotasi menyamping. Kadang-kadang diselingi dengan demosi, turun jabatan. Itu pun juga termasuk hal yang wajar, yang normal saja, meskipun hanya terjadi dalam kasus-kasus khusus. Yang saya mau katakan adalah semuanya itu adalah penugasan. Bupati meminta pejabat yang telah dilantik menjaga kepercayaannya yang diberikan serta menjaga loyalitas. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara jamaah Masjid Nurul Haq Oselain, Kecamatan Semau Selatan, diminta untuk tetap istiqomah selama menjalani ibadah bulan suci Ramadan 2024 kali ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Muslim.
Pada bulan ini umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan serta melakukan berbagai ibadah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika tiba bulan Ramadan, seluruh umat muslim saling berlomba untuk meningkatkan ibadah mereka dan mendapatkan beberapa keutamaan bulan Ramadan ini. Akan tetapi hal yang penting adalah bagaimana jamaah memiliki istiqomah atau berpendirian kuat agar bisa bertahan selama bulan suci Ramadan. Demikian hal tersebut disampaikan Daeng Rusdi Bolos, Imam Masjid Nurul Haq Oselain, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan. Istiqomah merupakan kata yang gampang disebut tetapi akan sulit dilakukan apabila seorang jamaah tidak memiliki komitmen, ketekunan, dan hati yang kokoh dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Untuk itu jamaah diminta untuk melihat bahwa Ramadan 2024 ini merupakan kesempatan terakhir bagi seseorang sehingga dijalani juga dengan penuh istiqomah. Karena bersyukur jika Ramadan berikutnya masih bisa dijalani, tetapi jika tidak maka jamaah telah melewati satu momentum Ramadan yang harusnya sangat berharga. Pesan saya untuk jemaah, semoga tetap istiqomah dan tetap pertahankan karena belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang, dan jangan sampai Ramadan ini Ramadan terakhir, maka untuk pergunakan Ramadan ini dengan baik, semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Ia berharap istiqomah ini menjadi komitmen bagi jamaah Masjid Nurul Haq Kampung Oselain, Desa Akle untuk terus menjalani bulan suci Ramadan 2024 ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir, yakni pada kemenangan Idul Fitri nanti. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, bulan suci Ramadan identik dengan takjil sebagai makanan berbuka puasa yang digemari oleh masyarakat non-muslim. Sebagai bentuk rasa persaudaraan dan juga toleransi umat beragama, keluarga besar Kodim 1625 Ngada bersama dengan Ormas Kopler membagikan takjil gratis bagi pengendara yang melintas di jalanan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan berbagi takjil untuk pengendara, baik roda 4 maupun 2 yang melintasi jalanan sebagai ungkapan rasa persaudaraan, walaupun berbeda agama dan suku. Hal ini yang mendorong keluarga besar Kodim 1625 Ngada bersama Ormas Kopler untuk berbagi sukacita dengan memberikan takjil kepada masyarakat yang melintas di jalan raya agar dapat menikmati manisnya makanan pembuka puasa sekaligus membina kebersamaan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kasdim 1625 Ngada Kapten Infanteri Supriyanto menuturkan kegiatan berbagi takjil merupakan ungkapan sukacita umat muslim dalam merayakan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk mempererat rasa persaudaraan serta membangun kerukunan umat beragama dalam sikap toleransi yang tinggi. Kita terhadap masyarakat, kepedulian terhadap masyarakat ya di bulan suci Ramadan ini untuk berbagi. Biar antara mitra karib kami, Kopler dengan yang lain sejalan, mengingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Betul. Jadi artinya takjil itu hanyalah dari bahasa Arab itu ya, untuk kesegeraan untuk makanan penunjang dalam berbuka puasa. Jadi kita tidak memandang bahwa itu Islam, itu non-Islam, tapi kita TNI Angkatan Darat berbagi kepada masyarakat, peduli kepada masyarakat bersama komponen mitra karib kami. Berbagi takjil kini menjadi tradisi bagi umat muslim di Kota Bajawa, khususnya Kodim Ngada dengan menggandeng organisasi masyarakat agar masyarakat lainnya bisa merasakan indahnya suasana Ramadan bersama umat muslim. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Saudara, satu video amatir yang direkam oleh warga Sumba Barat Daya menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan kondisi seorang nenek yang tinggal seorang diri di Gubuk Reot selama 20 tahun. Hati siapa yang tidak teriris ketika menyaksikan seorang nenek tinggal seorang diri jauh dari perkampungan.
Video amatir yang direkam oleh salah seorang warga bernama Esti Billy memperlihatkan kondisi tempat tinggal nenek Kinde yang sudah tidak layak. Rumah yang beratapkan ilalang yang berlantai tanah serta kerangka bangunan yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk sungguh tidak layak untuk ditempati oleh manusia. Lebih memilukan lagi ketika mengetahui bahwa nenek Kinde tidak memiliki beras dan hanya mengkonsumsi sayur-sayuran yang ia tanam di kebunnya sendiri. Video viral tersebut memantik perhatian publik, sehingga hanya dalam beberapa hari, nenek Kinde langsung dikunjungi oleh sejumlah orang yang peduli dan memberikan sumbangan. Perekam mengaku ia tidak memiliki maksud apapun ketika memposting video nenek Kinde ke akun media sosialnya. Namun ia bersyukur karena setelah postingan tersebut viral, banyak orang-orang baik yang akhirnya peduli dengan kondisi nenek Kinde. Ada suatu kali saya mampir lalu saya menemukan beliau sedang masak daun petatas. Lalu saya menanyakan makannya dengan apa, tetapi beliau menjawab bahwa makannya itu dengan ubi tanpa beras. Begitu, jadi tergeraklah hati saya untuk memvideo beliau. Bukan ada maksud apa-apa dan saya cuma posting itu ya tanpa ada maksud apa-apa begitu. Saya pun tidak menyangka ternyata secepat ini postingan saya itu viral. Jadi ya setelah itu saya pun berterima kasih akhirnya dengan postingan saya bisa ada tanggapan yang begitu cepat dari pemerintah dan saudara-saudara yang lain, sehingga akhirnya ya saat ini sudah bisa ditangani serta ditindaklanjuti untuk dibikinkan rumah layak huni. Setelah ramai video nenek Kinde di media sosial, pemerintah Desa Bondo Bogila angkat bicara. Sekretaris Desa Markus Joni Billy mengaku bahwa nenek Kinde bukan penduduk asli Desa Bondo Bogila, namun berasal dari Desa Reda Wano, Kecamatan Wewewa Utara. Ia mengaku bahwa pemerintah Desa Bondo Bogila tidak menutup mata dengan warganya. Namun berdasarkan ketentuan, warga miskin yang akan diberikan bantuan harus berdasarkan data kependudukan. Selama 20 tahun nenek Kinde tidak mendapatkan bantuan karena belum memiliki kartu keluarga. Sehingga kepada salah satu anak kandung dari nenek Kinde, sekretaris desa mengharapkan agar segera diuruskan surat pindah penduduk dan mendaftarkan nenek Kinde sebagai penduduk Desa Bondo Bogila. Berjalannya postingan yang sempat viral mengenai mama janda ini, kami juga selaku pemerintah desa sangat terkejut melihat postingan. Nah, dengan media yang beredar bahwa salah satunya di pojokan bahwa kami selaku pemerintah desa tidak ada pemerhatinya. Nah, kami sebagai pemerintah, kami berpedoman dengan kejelasan identitas dari Mama Kinde bahwa dia masih berstatus warga masyarakat Desa Redawano, Kecamatan Wewewa Utara. Berdasarkan kriteria yang mungkin kami menempatkan sebagai penerima bantuan selama ini, dia harus mempunyai by name, by address. Sementara itu, anak tunggal dari nenek Kinde, Frans Timbudona, mengaku ia sudah berulang kali mengajak mamanya kembali ke Desa Reda Wano, Kecamatan Wewewa Utara. Namun orang tuanya memilih untuk tetap berada di Desa Bondo Bogila, Kecamatan Lora. Selama 20 tahun ia hanya bisa datang mengunjungi orang tuanya tanpa berhasil membawanya kembali. Setelah video viral tersebut, ia mengaku orang tuanya tetap tidak ingin kembali ke kampung halaman dan masih tetap memilih kerja di kebun. Ya, viralnya ya mau tidak mau kan terima kasih sudah dengan yang begini Tuhan sudah berikan yang begitu ya, saya terima kasih sudah. Kan saya panggil kan dia tidak mau. Itu kan hendak mana dengan saudara kan dia masih tidak mau berpisah dengan saudara. Itu saja. Jadi mama di sini sudah berapa lama dia? 20 tahun sudah. 20 lebih ya. Ya sekitar 20 tahun lah. Ya. Ya kadang kan bawa juga dari sana. Bawa dapat cucu bawa juga. Bawa beras kan. Ya minggu kemarin saya tidak datang karena ada yang sakit di kampung. Anaknya sakit, dua-dua sakit.
tututnya sakit lagi. Begitu. Jadi minggu kemarin tidak datang betul karena ada yang sakit. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dan saudara terus saksikan program Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Velbi Laubela. Dan saya Afonso Brito Daraujo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.